Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu 5 Juli 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 9, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jika mengalami persoalan. Banyak tekanan, kegalauan, kekhawatiran, keputusasaan, bahkan derita terjadi kalau ada masalah, problem dan kesulitan, bahkan beban hidup. Situasi demikian dihadapi orang dengan pelbagai cara, yaitu ada yang menyibukkan diri dengan bekerja, ada yang lari dari kenyataan dan tanggung jawab, ada yang mencari penghiburan palsu dan kesenangan diri. Tapi sebagai orang Kristen, tentu kita menghadapinya dengan tenang. Penuh kesabaran, pengharapan, dan kekuatan. Kita kuat bukan karena kita adalah manusia super, melebihi rata-rata manusia. Kita kuat dan bertahan karena kita tahu bagaimana bersikap terhadap itu semua dan bagaimana menempatkan diri kita di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, dengarkanlah perkataan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Keletihan dan kelesuan serta beban berat adalah pemicu keputusasaan dan hilangnya harapan. Tetapi kita disadarkan bahwa dalam Kristus selalu ada harapan. Marilah kepadaku, demikian ajakan Yesus untuk datang kepadanya dalam saat-saat susah dan berbeban, saat-saat di mana kepahitan menutupi hati kita dan kegalauan mengacaukan pikiran kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita memiliki beban, persoalan, dan derita masing-masing. Janganlah kita datang ke tempat-tempat yang keliru, ke tempat hiburan yang mencelakakan, pemuasan keinginan daging yang mematikan, lari dari tanggung jawab, atau mencari kambing hitam sebagai objek tudingan kesalahan, ataupun melakukan tindakan kejahatan karena kekalapan. Namun datanglah kepada Yesus, Sang Pembawa berita damai. Belajar dari Yesus sebagai sumber kebijaksanaan, kita menghadapi masalah dengan taat dan setia, penuh kerendahan hati dan keyakinan. Menempuh jalan yang benar adalah solusi yang paling tepat. Pertolongan biasanya tersedia di ujung perjuangan. Semoga demikian. Amin.